Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Mari kita dengarkan pembacaan satu ayat ini. Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kembalinya jam doa ini. Dan kami semua bisa datang kepadamu dengan membawakan doa dan permohonan kami. Sertailah kami ya Tuhan di dalam merenungkan firman-Mu ini, sehingga firman ini bisa menguatkan hati kami dan membangkitkan semangat kami untuk bersaksi memberitakan Injil-Mu, dan juga untuk berdoa di malam hari ini untuk keselamatan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, kami juga mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah ayat yang sangat berarti ya untuk semua orang-orang berdosa. Karena di ayat inilah dibicarakan tentang keselamatan yang bisa kita peroleh. Kita hidup pada masa sekarang, kita tidak begitu memahami, menghayati betapa pentingnya keselamatan ini. Karena kita tidak melihat penghukuman yang akan datang. Jadi seperti orang yang tidak tahu akan ancaman bahaya, maka dia hidupnya tenang-tenang. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita, sehingga menolong kita untuk bisa dengan iman, bisa mengerti betapa menakutkan kebinasaan yang kekal itu. Ketika kita dengan sadar dan kondisi sadar, dan sebetulnya kita selalu berpikir bahwa kita orang berdosa meninggal, nanti tubuhnya sudah tak ada, dia akan dikuburkan dan nanti dia hukum neraka. Tapi kalau kita baca kitab Wahyu, situasinya lebih daripada itu. Karena kebangkitan itu tidak hanya untuk orang yang percaya. Kebangkitan juga untuk orang yang tidak percaya. Mereka akan dibangkitkan untuk dibuang ke dalam api neraka, dan tak akan berhenti membakarnya. Itulah penghukuman kekal. Dan tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak bisa lagi keluar dari situ. Tak akan ada waktu di masa depan di mana dia bisa berhenti untuk menderita. Tak pernah berhenti penderitaan itu. Itulah kebinasaan. Bukan
hilang lenyap, tapi sadar dalam tubuh dibangkitkan dalam api neraka tanpa henti, tanpa ada jalan keluar, hukuman selama-lamanya. Itulah kebinasaan kekal. Jadi kalau dibicara tentang keselamatan, artinya kita selamat terlepas daripada penghukuman dan kebinasaan kekal tersebut. Kita terlepas dan tidak perlu sampai datang ke tempat hukuman yang kekal itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih menghayati betapa pentingnya keselamatan ini bagi kita. Betapa besarnya anugerah Tuhan yang mengaruniakan kita keselamatan ini. Dalam ayat ini dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Untuk memperoleh keselamatan, kelepasan dari penghukuman kekal yang akan datang ini, hanya ada satu yang bisa menolong kita. Tak ada yang lain, tak ada nama lain. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Karena di kayu saliblah Dia mewakili kita untuk menerima hukuman dan kebinasaan kekal itu. Dan setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan dia tidak perlu menanggung hukumannya sendiri. Tidak ada nama yang lain. Jadi orang-orang yang meremehkan nama Tuhan Yesus, yang tidak menganggap penting Tuhan Yesus, tidak pedulikan Dia, ini dilakukan takkan dia tanggung sendiri dosanya. Tak orang-orang yang dengan sengaja menghina Dia, mereka juga akan menanggung perbuatannya. Karena kita menutup pintu keselamatan untuk diri kita sendiri. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan itu mengajarkan. Demikianlah kita menerima perkataan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan telah menolong kita, membuka hati kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, untuk bisa melihat kebenaran ini, dan kita sepenuh-penuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, supaya Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ucapan syukur ini selalu harus ada di dalam hati kita. Ya, keselamatan ini teramat besar. Di sisi dunia ini, tentu kita tak bisa memahaminya dengan sempurna. Tapi ketika kita telah beralih dari dunia ini, kita telah pergi kepada Tuhan, maka disitulah kita akan sempurna memahami betapa besarnya anugerah ini.
betapa diberkatinya kita ya bisa mendapatkan pengampunan dan keselamatan ini. Jadi sekarang biarlah kita dengan iman melihat ke depan, memandang ke depan dan tahu bahwa kita telah dilepaskan dari penghukuman tersebut, kita telah diselamatkan. Ya, kita sekalipun masih di sisi dunia ini, kita sudah mulai untuk bersyukur, dan semakin hari seiring dengan pertumbuhan iman, kita akan semakin berterima kasih kepada Tuhan. Kedua, di persekutuan doa ini, marilah kita bersungguh-sungguh mengingat kembali semua orang-orang kita kasihi, orang-orang dalam keluarga kita sendiri, sahabat-sahabat kita, mereka yang kita kenal, tapi masih belum datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Mari kita mengingat mereka, menyebut nama mereka kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan menolong dengan Roh Kudus-Nya, mengutus juga hamba-hambanya, sehingga mereka ini bisa mendengarkan Injil, hatinya bisa terbuka, ya, dan mereka bisa melihat keselamatan yang begitu besar ini. Dan akhirnya membawa mereka datang dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Malam hari ini, biar Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya kita semua mengingat mereka dan berdoa. Nah, setiap hari juga, ya di rumah kita masing-masing, siang, pagi hari, malam hari, kalau kita berdoa, ya kita selalu mengingat satu dua nama untuk kita doakan, supaya mereka bisa percaya diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini dan ayat ini senantiasa kita ingat dan senantiasa mendorong kita untuk berdoa dan berbuat bagi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengingat seisi keluarga jemaat-Mu, semua yang mereka kasihi. Tuhan, bukakanlah hati mereka, sehingga bisa datang dan percaya kepadamu untuk memperoleh hidup yang kekal, keselamatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.